Hai, perkenalkan nama saya Andrina dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu yang pertama, mengapa Piagam Jakarta yang sudah disahkan pada saat sidang BPU PKI yang pertama tidak menjadi dasar negara pada saat sidang PPKI. Lalu yang kedua, menjelaskan mengenai hasil sidang BPU PKI yang kedua. Lalu yang ketiga, apa pokok perbedaan antara kalangan aktivis dan para tokoh perjuangan nasional pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia yang kedua, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama yaitu mengapa Piagam Jakarta tidak dijadikan dasar negara Indonesia pada saat sidang PPKI, padahal sudah disahkan pada saat sidang BPU PKI. Piagam Jakarta sendiri yaitu sebuah naskah yang disusun dalam rapat panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Kenapa Piagam Jakarta ini tidak menjadi hal dasar negara Indonesia? Karena Piagam Jakarta terdapat sila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dari sila tersebut dapat menunjukkan bahwa seluruh masyarakat harus menganut agama Islam. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak ragam agama dan tidak hanya satu. Hal ini sangat ditolak keras oleh para masyarakat, terutama masyarakat bagian timur. Dan kenapa ditolak? Karena hal ini dapat membuat perpecahan antara para golongan antara para masyarakat karena masalah agama. Yang kedua yaitu mengenai hasil sidang BPU PKI yang kedua. Rapat kedua ini berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk panitia perancangan undang-undang dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua Insinyur Soekarno. Selain itu juga dibentuk panitia pembelaan tanah air dengan ketua Abi Kusono Coko Sujoso, dan yang terakhir panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Dengan pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka, yakni wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang, yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongsonogoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Ahmad Rimis, Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Namun dari semua ini, dari sidang ini pada akhirnya berhasil merumuskan 3 hal inti yang akan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, batang tubuh, dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu apa perbedaan pendapat antara para aktivis dan para tokoh pergerakan nasional pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, dan apa solusinya. Aktivis ini tergolong sebagai golongan pemuda dan tokoh pergerakan nasional sebagai golongan tua. Nah, antara dua golongan ini memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, golongan muda merasa bahwa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaannya karena takut pasukan sekutu seperti Belanda menjajah kembali Indonesia dan tidak dapat sempat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu sedangkan golongan tua atau para tokoh pergerakan nasional menginginkan
proklamasi didiskusikan pada saat sidang PPKI. Hal ini untuk mencegah perpecahan antara para pasukan Jepang yang masih di Indonesia, intinya agar terjalan dengan aman dan nyaman. Lalu dua pendapat ini membuat pergolakan antara dua golongan tersebut. Lalu bagaimana penyelesaian atau kesepakatan yang didapatkan dari dua perbedaan pendapat ini, yaitu diselesaikan melalui peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa bukan penculikan, yaitu hanya sebuah penjemputan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dijemput ke Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sebuah rumah saudagar beras yang beretnis Tionghoa. Di rumah tersebut, para Soekarno dan Hatta bertemu dengan golongan muda yang sudah berkumpul dan mengusulkan bahwa Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaannya pada saat itu juga, yaitu tanggal 16 Agustus 1945. Namun Soekarno dan Hatta tidak setuju akan hal tersebut dan membantah. Lalu hal ini diselesaikan dengan datangnya Ahmad Subarjo yang memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan karena itu pemuda bersedia untuk melepaskan Soekarno dan Hatta kembali untuk kembali ke Jakarta. Pada malam harinya Soekarno dan Hatta tentunya menyusun teks proklamasi. Lalu pada saat keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat, yang saat ini dinamakan sebagai Jalan Proklamasi. Tempat ini merupakan tempat kediaman Insinyur Soekarno. Sekian dari video yang telah saya jelaskan mengenai 3 hal tersebut. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.